Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustazah Dila di pelajaran PAI kelas 5. Teman-teman kelas 5 Fatimah, 5 Khalid, dan 5 Aisyah, apa kabarnya nih semua? Ustazah doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam belajar siang hari ini. Baik teman-teman, insya Allah hari ini kita masih melanjutkan materi di pelajaran ketiga yang kemarin, yaitu tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang Rasul-Rasul Ulul Azmi. Apa sih Rasul Ulul Azmi itu? Jadi di Zoom pekan sebelumnya kita sudah mendiskusikan bahwa ada banyak sekali Nabi dan Rasul yang Allah utus. Di antara para Nabi dan Rasul ini ada 5 nabi yang memiliki keutamaan lebih, yaitu 5 Rasul Ulul Azmi. Nah, Ulul Azmi ini merupakan gelar khusus bagi kelima nabi, yang mana kelima nabi ini memiliki kesabaran, ketabahan, kemantapan dalam menanggung beban dakwah. Bukan berarti nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain yang selain 5 ini itu tidak bersabar, tidak mantap, tapi yang 5 ini tuh lebih gitu. Kesabarannya, kemantapannya dalam menanggung beban dakwahnya itu jauh lebih besar gitu. Makanya diberikan gelar khusus, yaitu Ulul Azmi. Azmi itu artinya azam ya, keteguhan, kemantapan gitu. Jadi mereka ini sangat bersabar dan sangat pegang teguh dalam menjalankan dakwah gitu teman-teman. Nah, siapa saja sih Rasul Ulul Azmi ini? Ada 5. Yang pertama Nabi kita nih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad ya. Kemudian ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam. Kalian kalau mau gampang ngafalinnya, dibikin singkatannya Mimin gitu ya. Muhammad, Ibrahim, terus Musa, Isa, dan Nuh. Teman-teman tahu nggak sih kenapa kelima Rasul yang tadi Ustazah sebutkan ini diberikan gelar Rasul Ulul Azmi? Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini dilahirkan di daerah Arab yang saat itu jahiliyah banget gitu ya. Dan yang didakwahinya adalah kafir Quraisy, yang mana sangat-sangat menentang beliau kayak gitu. Padahal tadinya mereka bersaudara gitu ya. Tapi ketika diangkat menjadi nabi, ketika rasulnya jadi nabi di umur 40 tahun, wah langsung dimusuhin sama semuanya gitu teman-teman. Kemudian Nabi Muhammad juga merupakan Rasul akhir zaman. Dakwahnya paling-paling di antara nabi-nabi yang lain ya, karena menjadi penutup syariat yang mana tidak ada lagi nabi dan rasul yang diutus setelahnya gitu teman-teman. Kemudian mukjizat dari Nabi Muhammad adalah mukjizat terbesar, yaitu Al-Quran. Nabi berikutnya Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini kalau kita bersolawat, Nabi Ibrahim itu disebut setelah Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim ini sangat tabah dan bersabar serta tetap teguh ya dalam dakwahnya ini menghadapi Raja Namrud gitu teman-teman. Terus pada zamannya itu banyak sekali berhala, yang mana Nabi Ibrahim ini menghancurkan berhala yang dibuat sama ayahnya kayak gitu. Terus teman-teman, mukjizat Nabi Ibrahim ini adalah tidak hangus meskipun dibakar oleh api. Kisah ini ada di Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 68 sampai 70. Allah memerintahkan kepada api, "Hai api, menjadi dinginlah," gitu, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Gitu teman-teman ya, akhirnya Nabi Ibrahim selamat dari api dan tidak terbakar karena sudah Allah perintahkan apinya untuk menjadi dingin. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke nabi berikutnya, yaitu Nabi Musa. Musa ini mendapatkan gelar Ulul Azmi karena ketabahannya, kesabarannya,
kemantapan hatinya, keteguhannya dalam menghadapi Fir'aun. Subhanallah ya, Fir'aun ini yang didakwahi oleh Nabi Musa ini mengaku-ngaku sebagai Tuhan gitu teman-teman. Nah, mukjizatnya apa sih? Mukjizatnya Nabi Musa ada disebutkan di Al-Quran. Ini ada beberapa ya. Yang pertama Ustazah bacakan ada di surat Asy-Syu'ara ayat 63. Pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Nah, ini itu ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke Laut Merah ya, jadi lautnya terbelah, maka Nabi Musa dan pasukannya ini bisa lewat. Kemudian tongkatnya ini juga bisa menjadi ular. Kemudian ada lanjutannya lagi di surat Asy-Syu'ara. Tadi kan ayat 63, sekarang ayat 65 sampai 67. Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang beserta semuanya, dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Gitu teman-teman ya. Jadi tongkatnya Nabi Musa itu merupakan mukjizatnya Nabi Musa ya, bisa menjadi ular, bisa membelah lautan gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke nabi berikutnya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa ini mendapatkan gelar ulul azmi karena ketabahannya, kesabarannya dalam mendakwahi Bani Israel. Bani Israel ini benar-benar ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang nih. Zaman sekarang keturunannya itu ya yang Yahudi gitu ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Nah, itu tuh mereka susah dibilangin, ngeyel ya, kayak gitulah. Kemudian mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa nih ada di surat Al-Maidah ayat 110. Ustazah bacakan ya. Dan ingatlah di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu, dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup. Jadi orang yang udah dikubur nih dihidupkan kembali gitu ya, dengan seizinku. Ini tadi di Al-Maidah ayat 110. Jadi mukjizat Nabi Isa ini ada beberapa, juga bisa menghidupkan burung, kemudian ya menghidupkan yang sudah mati, kemudian bisa menyembuhkan penyakit gitu, dan itu semua dengan seizin dari Allah itu. Kita lanjut ke nabi terakhir dari 5 Rasul Azmi ini, Nabi Nuh yang terakhir. Jadi Nabi Nuh alaihissalam ini memiliki kaumnya disebut dengan Bani Rosib gitu. Nah, Bani Rosib ini ya susah ya didakwahinnya ya. Kamu bisa baca-baca deh di surat Nuh, betapa panjang banget umur dakwahnya Nabi Nuh ini, sampai ratusan tahun gitu. Kemudian pada akhirnya Nabi Nuh ini Allah perintahkan untuk membuat kapal yang sangat besar untuk menampung orang-orang banyak. Nah, karena akan didatangkan banjir bandang gitu ya. Jadi dengan banjir ini Allah mau melenyapkan orang-orang yang tidak beriman. Kalau yang nggak beriman ya dia emang nggak mau naik aja gitu. Jadi mukjizatnya Nabi Nuh adalah kapal yang besar yang tidak tenggelam ketika kena banjir bandang yang melenyapkan orang-orang yang tidak naik kapal tersebut. Ulasan untuk kelima Rasul Ulul Azmi ini, 5 Rasul yang lebih utama dibandingkan dengan yang lain ya. Jadi setiap orang beriman itu kan punya tingkatan-tingkatan. Nah, 5 orang Nabi ini memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan Nabi-Nabi yang lain gitu. Sekian ulasan tentang kelima Rasul Ulul Azmi hari ini. Semoga dapat dipahami ya. Nah, untuk tugasnya hari ini silahkan dikerjakan buku paket halaman 32 bagian A-nya saja. Ada 10 soal. Dan silahkan bersiap-siap ya nak, dipelajari lagi, dibaca bukunya. Insya Allah pekan depan PTS. Dilihat-lihat lagi materinya, disimak kembali.
record zoomnya juga dilihat lagi. Kita insya Allah PTS-nya ada 3 bab ya, dari pelajaran 1, 2, dan 3. Terima kasih semuanya sudah menyimak. Semoga Allah mudahkan kamu dalam belajar dan dalam melaksanakan PTS-nya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.